menurut Pak Teddy yang namanya titipan itu apa sih Pak? Titipan. Titipan itu artinya barang yang dikasihkan ke kita, tapi bukan untuk kita, bukan milik kita. Oke, jadi pertanyaannya mau diambil lagi juga nggak ada masalah dong Pak? Oh, yang titipan. Nah sekarang pertanyaan saya, manusia itu sebenarnya posisinya memiliki atau memang titipan? Pasti titipan. Pasti dunia dan isinya milik Allah. Milik Allah. Allah kan? Tuh. Berarti efeknya harusnya sama nggak dengan yang tadi kita sampaikan bahwa titipan itu ya sudah dikasih, diambil lagi, berarti kan harusnya tidak ada berefek kan? Ketika misalnya titipan itu diambil kan nggak ada efeknya kan? Betul. Nah berarti harusnya wajib nggak kita pada titik itu Pak? Harusnya wajib ya. Nah, iya kan? Karena kita sudah menyadari bahwa ya kalau misalnya logikanya siapa yang mau bantah bahwa semua ini kan milik Allah? Kan nggak ada Pak. Betul. Dan memang seharusnya begitu. Gitu. Karena kan pilihannya dua. Kalau nggak titipan ya berasa memiliki kan. Ini barang saya atau barang titipan kan gitu aja tinggal. Nah, kalau memang itu memang wajib kita lakukan, berarti kan harusnya cara berpikirnya adalah bagaimana langkah demi langkah untuk menuju ke arah sana kan Pak harusnya. Iya. Semakin tidak merasa memiliki ya. Oke, sekarang karena Allah Maha Baik, ya, ternyata prosesnya itu bukan dari manusianya, tapi prosesnya adalah Allah yang mendidik kita supaya menyadari bahwa semua itu adalah milik Allah, gitu loh Pak. Makanya Allah munculkanlah kejadian-kejadian yang intinya adalah dengan kejadian itu ujung-ujungnya kita benar-benar menyadari bahwa itu hanya titipan dari Allah. Maksudnya simpelnya ginilah, kita kaya, tuh Allah bisa buat gampang jadi miskin kan Pak? Betul. Iya. Kenapa? Ya Allah cuma ingin menyadarkan bahwa kaya juga bukan milik kamu. Gitu. Wah, misalnya ketika misalnya kita punya harta, Allah nyuruh 2,5% kan? Nah itu kan berarti kan untuk menyadarkan bahwa itu semuanya itu bukan harta kamu juga, gitu loh Pak. Jadi sebenarnya dari pemahaman yang lebih mendalam itu, sebenarnya Allah tuh sudah mengajari kita, mengajari supaya kita tuh benar-benar mendasar itu bahwa memang ini tuh bukan milik kita. Cuman nggak tahu manusia itu memang menyadari atau tidak. Saya juga baru sadar kemarin kan, gitu loh. Soalnya kalau itu milik kita, ya kalau misalnya semua itu milik kita kan berarti kan nggak ada dong kejadian dari kaya ke miskin gitu loh Pak. Kalau udah milik kan, berarti dibuat kejadian itu karena intinya hanya sekadar menyadarkan bahwa meskipun kamu kaya, kalau saya ngambil ambil aja gitu loh. Makanya perintah yang paling utama dari Allah kan ikhlas kan. Ikhlas itu adalah memang semua milik Allah, segala sesuatu hanya niatnya karena Allah dan hanya menjalankan perintah Allah. Artinya tuh menyadari betul bahwa manusia itu memang tidak memiliki apa-apa, bahkan untuk kemampuan pun tidak ada gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau begitu masalahnya di mana? Masalahnya manusia merasa kan gitu kan? Iya, merasa memiliki. Nah itu tuh kurang ajar nggak merasa itu? Lo kok merasa? Iya. Ya kan? Jelas dititipin, orang dititipin kok merasa punya ya kan? Lah kan sikap itu kan udah nggak jelas itu. Kok merasa gitu loh? Kayak Nabi Adam aja di surga gitu kan? Akhirnya diturunkan Allah kan, berarti memang surga juga bukan punya Nabi Adam. Artinya menyadarkan bahwa kamu tuh yang sudah merasa enak pun kalau itu Allah tidak pas kan turunkan aja gitu loh Pak. Nah sekarang aplikasinya tentang kehidupan kita, apalagi dengan misalnya masalah hidup atau ujian hidup. Kan ujian berawal dari Allah, makanya segala sesuatu kembali kepada Allah kan begitu. Berarti di situ Allah mengisyaratkan bahwa sebenarnya di dalam menjalani hidup itu memang manusia itu harusnya sekedar untuk menyadari aja. Nah, sekarang ada masuk ya. Cuman permasalahannya manusia itu yang dipertanggungjawabkan itu kan terhadap yang dititipi Allah kan, Pak. Betul. Makanya kalau milik dia mah nggak akan mungkin dia tanggung jawab, ngapain milik dia?
Oh iya, diminta pertanggungjawabannya ya. Ini Justru diminta pertanggungjawaban kan terhadap titipan yang Allah kasih kan. benar. Ini bumi dan isinya nih dititipin gitu ya. Ya kan kalau misalnya milik Pak Teddy ngapain Allah minta pertanggungjawaban? Oh iya. Betul. Nah, jelas nih Pak. Jelas. Oke, tadi lo apa yang ke sana? Coba. Berarti kenapa itu terbukti titipan? Karena dimintai pertanggungjawabannya. Kalau itu milik kita, nggak mungkin diminta pertanggungjawaban. Buat apa milik kita? Kita suka kita kan? Oh. Diminta pertanggungjawaban karena memang kita dititipkan kan, karena dititipkan dipakai buat apa kan gitu ya. Pak Teddy pakai uang perusahaan, kan pasti pertanyaan laporannya mana, kan dipakai untuk apa kan? Berarti ya. kalau itu milik Pak Teddy ngapain minta pertanggungjawabannya? Nah, coba. Oke Pak ya, jadi poin utama adalah ternyata satu yang menguatkan kita bahwa itu semua titipan Allah tuh karena kita pasti dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita nggak mungkin dimintain pertanggungjawaban, ngapain kita diberikan pertanggungjawaban? Nah, yang kedua berarti kalau seperti itu, berarti apapun yang menimpa diri kita, yang menimpa kepada diri kita, harusnya kan biasa-biasa aja kan Pak, titipan semua kan Pak. Iya. Kalau kita berefek, berarti ini yang harus kita perbaiki. Dan polanya pada. Ya, betul. Ya udah, itu aja lah. Ya. Oke, makasih Pak.